Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat. Ketemu lagi bersama saya dengan Ega Sulfar di channel YouTube saya yang membahas terkait dengan anxiety, GERD, dan psikosomatis. Bagaimana keadaan teman-teman hari ini yang masih berjuang untuk sembuh, untuk pulih dari anxiety, GERD, dan psikosomatis? Saya doakan supaya teman-teman cepat membaik, cepat sehat, dan cepat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Nah, hari ini saya akan mencoba share pengalaman terkait dengan anxiety dan GERD yang saya derita sejak kurang lebih 8 tahun. Nah, yang saya mau sampaikan bahwa ketika teman-teman terkena panic attack, apa yang sebaiknya dilakukan seperti itu. Karena orang-orang anxiety itu tidak jauh, pasti akan terkena panic attack, tidak jauh. Ketika anxiety-nya itu sudah banyak, itu lari-larinya ke panic attack. Panic attack itu terjadi karena anxiety yang sudah menumpuk seperti itu. Jantung berdebar-debar, kemudian ngos-ngosan, dan serasa ingin pingsan, itu sudah panic attack. Nah, yang saya mau sampaikan bahwa apa yang sebaiknya dilakukan ketika panic attack itu datang seperti itu. Karena kalau itu terus-terusan datang, teman-teman cukup tarik nafas, teman-teman cukup berdiam diri, teman-teman cukup memberikan diri ini ruang untuk sendiri. Dan ingat, 5 menit saja, atau paling lama 10 menit menyendiri, tarik nafas, dan mengucapkan zikir bagi umat muslim dan menenangkan diri bagi teman-teman non-muslim, seperti itu. Kalau anxiety-nya itu datang sampai ke panic attack, yang saya lakukan adalah saya mencari tempat untuk menyendiri, tapi tidak lama, cuma 5 menit. Saya tarik nafas, kemudian saya pejamkan mata, dan pasrah. Itu yang saya lakukan. Dan itu akan lewat. Itu akan sebentar saja, paling 2-3 menit, panic attack-nya itu sudah lewat dan situasi akan kembali normal. Nah, kalau teman-teman panic attack, itu jangan direspon berlebihan. Jangan direspon terlalu memikirkan ke sesuatu yang jauh seperti itu. Karena kalau orang-orang penderita GERD, anxiety itu pasti lari-larinya ke panic attack. Nah, panic attack ini kadang yang ketika teman-teman tidak bisa kendalikan, itu kadang-kadang teman-teman melakukan menyiksa diri seperti itu. Jadi teman-teman harus kendalikan. Panic attack itu bisa dikendalikan cukup dengan teman-teman izin ke belakang, ke toilet, ke tempat sepi, tapi jangan lama di situ. 3 menit sampai 5 menit saja. Setelah itu kembali lagi. Itu cara mengendalikan panic attack ketika terjadi. Karena orang-orang yang anxiety itu tidak jauh, pasti kalau terlalu sering cemas, pasti arahnya ke panic attack. Dan panic attack itu akan berulang. Dan tenang, itu tidak akan menimbulkan apa-apa. Saya sudah sering sekali terkena panic attack, tidak menimbulkan apa-apa. Kalau sensasi horornya iya. Sensasi horor, ngos-ngosan, itu iya. Tetapi tidak akan terjadi apa-apa. Dan anxiety, GERD, dan psikosomatis itu tidak akan menyiksa teman-teman, apalagi sampai tidak akan, karena sudah ada dilakukan penelitian bahwa itulah salah satu ciri penyakit anxiety, GERD, dan psikosomatis. Itu awet penyakitnya, dan sensasinya seperti itu, sensasi takut takut pingsan, dan takut melakukan hal-hal bodoh di keramaian seperti itu. Itulah penyakit GERD, anxiety, dan psikosomatis. Nah,
eh, kalau serangan panik itu datang kepada teman-teman, teman-teman cukup alihkan, cukup menghindari tempat itu dulu. Kasih range waktu 3-5 menit, baru kemudian teman-teman kembali ke tempat semula untuk melanjutkan kembali aktivitas yang teman-teman lakukan. Seperti itu. Karena panic attack terjadi itu biasanya adalah akumulasi dari kecemasan-kecemasan yang kita buat hari itu. Seperti itu. Kalau kecemasan hari ini kita buat 1, 10, sampai 20 kali, itu akan bisa menimbulkan panic attack. Seperti itu. Dan besoknya akan seperti itu lagi. Makanya, penting sekali teman-teman untuk tidak cemas. Karena kalau teman-teman tidak cemas, panic attack itu tidak akan muncul juga. Seperti itu. Karena terlalu sering teman-teman cemas terhadap sesuatu yang tidak terjadi, muncullah panic attack. Karena tingkatan panic attack itu harus disertai dari cemas dulu. Tidak tiba-tiba langsung panik, tidak. Itu karena ada akumulasi dari kecemasan-kecemasan yang teman-teman buat di hari yang sebelumnya, seperti itu. Itulah penyakit anxiety, GERD, dan psikosomatis. Seperti itu cara kerjanya. Jadi kalau teman-teman dihadapkan pada kondisi panic attack, teman-teman cari tempat dulu, cari space untuk tarik nafas, memejamkan mata sebentar, lalu kembali ke tempat itu. Ataukah teman-teman ke toilet untuk melakukan relaksasi, baru kembali ke tempat itu dan melanjutkan aktivitas selanjutnya, seperti itu. Nah, barangkali itu yang saya bisa sampaikan terkait dengan bagaimana kemudian kita mengatasi ketika panic attack itu datang. Itu yang saya bisa sampaikan tadi terkait dengan cara mengatasi panic attack itu saat datang, seperti itu. Nah, saya doakan supaya teman-teman yang masih dalam berjuang untuk sembuh dari GERD, anxiety, dan psikosomatis, saya doakan supaya teman-teman cepat baik, cepat pulih, dan cepat melakukan aktivitas normal lainnya, seperti itu. Untuk itu, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat.